pengembangan budidaya ikan nila dan patin yang ada di wilayah RW 03 04 tadi. Jadi awalnya kan saya terinspirasi di wilayah Rumpin ini sebetulnya kan banyak tanah-tanah yang tidur Pak. Terutama tanah-tanah yang eks galian pasir yang dulunya di tambang ya, perusahaan tambang, dan sekarang itu air-airnya itu dibiarkan begitu saja. Nah, jadi saya terpikir nih, kenapa kok tidak kita lakukan pemanfaatan ya, sedangkan itu kan sumber daya alam yang bagus nih. Cuma kan kembali lagi ya, kalau untuk di danau itu saya memang dari air itu kan berubah-ubah Pak. Nah makanya saya lihat nih, jadi ternyata masih banyak sawah yang tidak dimanfaatkan oleh petani. Nah alasannya mungkin petani karena usia atau apa gitu kan. Nah saya mau tarik petani ini agar jadi tidak berhenti untuk bertani gitu. Bertani itu kan banyak, ada bertani ikan, ada bertani tanaman, sayur, segala macam kan gitu. Nah, jadi saya punya motivasi bagaimana petani ini terus tetap aktif di ladang. Nah, alhamdulillah di sini ada beberapa petani juga ya yang ikut merawat. Artinya mereka ingin belajar gimana caranya budidaya ikan nila dan patin ini. Cuma kan memang saya sendiri juga kan belajar juga ya, alhamdulillah saya memiliki rekanan dari pihak perusahaan pakan ya Pak. Nah jadi disitulah kita menggali ilmu sebelum merekrut para masyarakat agar ikut dengan kita. Alhamdulillah kan zaman-zaman sekarang kan yang muda yang berkarya ya. Artinya kan saya sebagai ketua RW ingin memberdayakan kaum muda atau milenial. Bisa nggak kita bersinergi gitu, bareng-bareng gitu kan. Artinya untuk meningkatkan SDM di wilayah kita di Mekarsari. Jadi begini Pak RW, kalau menurut saya bukan bisa enggak, memang harus bisa. Ya. Jadi dengan adanya kita ini contoh motivasi gitu. Artinya biar para pemuda ini harus berpikir. Apalagi sekarang ya di zaman yang sulit lah kalau masyarakat bilang ya, di masa COVID. Nah itu kebanyakan orang panik dengan adanya COVID. Nah, tapi mereka tidak berpikir ke depan gitu, jangka panjang. Artinya gini, ketika semua orang panik menghadapi COVID, nah yang menyiapkan pangan ini siapa? Gitu loh. Nah itu yang harus kita gali sebetulnya. Jadi ya COVID itu tidak harus kita menjadikan alasan untuk kita tetap di rumah saja. Sebenarnya aktivitas di kebun ini kan cukup aman dibanding kita di luar gitu. Karena kita pastilah jamin para warga di kita ini orang-orang sehat, karena memang mereka berkecimpungnya tidak dengan bersentuhan orang-orang asing gitu. Hari ini jadi masih lihat tanah yang puluhan hektar bahkan ratusan hektar itu hijau. Coba, sangat disayangkan untuk wilayah-wilayah Tangerang sana. Mereka jangan pun mau lihat padi Pak, mau ngelihat genjer, mau ngelihat rumput aja kadang sulit gitu. Karena mereka sekarang memang sudah menjadi perkotaan, fokusnya udah. Untuk Black Prima ini kan jenisnya yang hitam ya. Kalau yang hitam itu memang harganya lebih rendah dibanding yang Red Prima, yang merah. Kalau ini harganya sekarang kurang lebih di angka 24.000 untuk harga ininya. Dan untuk pasar jualnya kita nggak usah pusing. Jadi petani sekarang ini kita sudah ada komunitas yang betul-betul dibentuk oleh CP Prima. Nah, jadi untuk para petani yang baru atau pemula yang mau ikut bergabung dengan budidaya ikan ini, ya kita pasti akan berikan pengarahan-pengarahan apa aja langkah-langkah yang harus dilalui untuk awal. Oke, kalau ini yang tadi saya bahas tadi kan di sana Black Prima, yang ini Red Prima. Jadi warnanya itu dia merah. Nah,
Red Prima ini keunggulannya dia dari harga. Harga sudah mencapai 28.000 itu di lokasi petani. Jadi kalau di luar itu sudah mencapai 30 ribuan. Nah, untuk panennya berapa lama, Pak? Oh, panennya tidak jauh beda dengan yang Black Prima. Paling kalau ingin rata kita ada di sekitaran 3 bulan. Itu pasti rata dijamin. Gitu. Untuk bobot dalam jangka 3 bulan itu bisa mencapai 1 kilo 3 ekor. Nah, ini kemungkinan 1 bulan lagi bisa dipanen.